Jalanan rusak, rasakan pengendara. Kerusakan jalan yang ada di kota Wakanda hingga kini tak kunjung selesai. Banyak warga yang merasa resah karena jalan yang sudah tak pantas untuk dilewati. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah terdapat sebuah keganjalan yang harus dibuat? Bagaimana ya proyek pembangunan di kota Wakanda? Sepertinya aku harus mengeceknya. Halo, Ibu Maya, apakah bisa ke ruangan saya sekarang? Ya, terima kasih. Permisi Pak, Ya, silakan Ibu. ada apa Bapak mencari saya? Proyek pembangunan di kota Wakanda, apakah sudah selesai? Belum Pak, proyek pembangunan ini sudah melewati jabatan telah ditetapkan. Apakah bisa ambilkan saya berkas dan data tentang pembangunan ini? Bisa Pak? Permisi Pak. Ya. Ini data yang Bapak minta. Apa-apa data ini? Kenapa ada lonjakan data sebesar ini? Saya tidak tahu Bapak, ini data yang diberikan oleh sekretaris Bapak Aska. Sepertinya Bapak Aska telah melakukan sebuah kecurangan. Baiklah, kalau begitu saya akan menelepon pihak penyidik dari KPK. Untuk data ini kamu simpan sebagai barang bukti besok. Oh ya, satu lagi. Besok kamu panggil Bapak Aska beserta sekretarisnya untuk datang ke sini. Bapak, ini saya Siapa? Permisi Pak, Oh ya, silakan masuk. ada apa Bapak mengambil saya di sini? Untuk proyek ini saya berikan kepada Anda. Apakah sudah selesai? Ini hampir selesai Pak. Sekarang menuju ke sini. Bagaimana proyek tersebut masih belum selesai? Padahal sudah lebih dari jadwal yang sudah ditentukan. Kemarin kita ada masalah waktu soal di perawatan kami sedikit kurang. Bisa saya ini data Apakah hanya ini saja kendala yang kalian alami? Ayo, boleh tolong ngomong. Dari data yang kamu berikan barusan, kenapa sangat berbeda dengan data yang saya terima? Kenapa ada lonjakan dana sebesar ini dari proyek yang kamu pegang? Apakah kamu melakukan kecurangan untuk proyek ini? Benar, bukan saya. Kamu sudah melakukan tindak kecurangan. Saya akan membawa kasus ini ke jalur hukum. Penyidik, Siapa? bawa Bapak Aska pergi. Baik, ayo Bapak Asyik ikut. Oh gitu juga. Ayo. Saya nggak salah Pak. Udah, ayo. Setelah semua terungkap, apa yang terjadi selanjutnya? Permisi, silakan masuk. Silakan duduk terlebih dahulu. Ada keperluan apa Bapak datang ke sini? Permisi Pak, kami dari tim penyidik KPK mau meminta keterangan dari Bapak. Bisa Pak. Jadi waktu itu saat saya ingin mengecek berkas proyek pembangunan di kota Wakanda, saya mendapati ada lonjakan dana yang begitu besar. Saya curiga bahwa staf yang bersangkutan melakukan sebuah tindakan kecurangan. Oleh karena itu, saya menyuruh sekretaris saya untuk memanggil staf tersebut beserta sekretarisnya untuk datang ke sini. Karena saya curiga mengenai tindak kecurangan tersebut, saya memanggil penyidik KPK untuk datang. Keesokan harinya, saat staf yang bersangkutan beserta sekretarisnya datang, saya menanyakan beberapa hal mengenai proyek pembangunan di kota Wakanda ini. Awal mulanya, staf yang bersangkutan tersebut masih dapat mengelak
dengan beralasan bahwa ada kendala dalam peralatan yang digunakan untuk pembangunan dalam proyek pembangunan ini. Tetapi saat saya menanyakan mengenai dana yang digunakan untuk proyek pembangunan tersebut, staf yang bersangkutan tidak dapat menjawab pertanyaan tersebut. Terima kasih. Terima kasih. Untuk selanjutnya, saya ingin bertemu dengan sekretaris Bapak Askar. Apakah ada, Pak? Ibu Maya, bisa tolong panggilkan sekretaris Pak Askar. Baik, Pak. Saudara Zala, apakah saya boleh meminta keterangan dari Anda? Boleh, Pak. Baiklah, tolong ceritakan apa saja yang sudah terjadi selama Anda menjadi sekretaris Bapak Askar. Sebenarnya, Bapak Askar tidak hanya sekali dalam melakukan kecurangan ini. Dia sudah melakukannya dari proyek-proyek sebelumnya, namun dengan nominal yang kecil. Tetapi, semakin lama semakin besar. Saya diminta untuk menutupi kecurangan ini dengan cara memasukkan dananya. Kenapa kamu tidak melaporkan tindakan Bapak Askar ini? Apakah kamu diberi bagian atau kamu salah satu dalang dalam kecurangan ini? Tidak, Pak. Sebenarnya saya takut dalam menjalankan tugas dari beliau. Tetapi saya diancam, apabila saya tidak menuruti apa kata beliau, saya akan dipecat. Apakah kamu memiliki bukti yang kuat atas kesaksian kamu ini? Ada, Pak. Saya diancam lewat pesan saat saya sedang di rumah. Coba tunjukkan pesan tersebut kepada saya. Ini, Pak. Baik, ini sudah cukup untuk menjadikan barang bukti. Saya akan membawa berkas ini sebagai barang bukti di pengadilan. Nanti, saudara Bapak Habibie dan saudari Maya dan saudari Sarah akan menjadi saksi di pengadilan besok. Kalau begitu, kami permisi. Terima kasih. Terima kasih. Permisi, Pak. Ini Bu Brina, jaksa penuntut umum. Selamat siang. Siang, Pak. Bapak dengan siapa? Saya dari penyidik KPK. Di sini saya akan memberikan data dan informasi serta barang bukti. Mohon untuk dicek ulang. Ini permasalahan apa ya, Pak? Ini permasalahan korupsi pembangunan kota Papua. Nanti data ini bisa dikirim melalui sekretaris saya. Akan kami cek kembali untuk data-datanya dan terima kasih telah diberikan dari ini. Baik, kalau begitu saya mohon izin pamit karena ada tugas lain yang harus saya lakukan. Terima kasih. Terima kasih dari Bapak. Permisi. Iya, silakan masuk. Selamat siang, Bu. Siang. Ini berkas data yang Bunda Ibunya bisa taruh. Sudah saya periksa. Berdasarkan data yang saya peroleh, jumlah uang yang dikorupsi lebih 100 miliar. Berapa total jumlah uang yang telah dikorupsi? Nominalnya sebesar 250 miliar rupiah. Dari data ini, tersangka melakukan tindak korupsi secara berangsur-angsur. Baiklah, seperti itu kita akan serahkan data ini ke Pengadilan Negeri Surabaya untuk ditindaklanjuti. Baik. Terima kasih, Pak. Setelah semua terungkap, apa yang terjadi selanjutnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Pengadilan Negeri Tipikor Kota Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana korupsi pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dengan nomor perkara 438 garing 0.1.14 garing FT garing 07 garing 2023 dengan terdakwa Muhammad Askar Fakar pada hari ini 30 September 2023 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Sidang Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Kota Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana korupsi pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dengan nomor perkara 438 garing 0.1.14 garing FT garing 07 garing 2023 dengan terdakwa Muhammad Askar Fakar pada hari ini 30 September 2023 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.
Kepada wanita, persilakan terdakwa dan penasihat hukumnya untuk masuk ke ruang persidangan. Terdakwa dan para penasihat hukum dipersilakan masuk ke dalam ruang sidang. Dalam kasus ini, apakah saudara didampingi oleh penasihat hukum? Iya, yang mulia. Maka saudara penasihat hukum dari terdakwa Muhammad Askar Fakar, coba tunjukkan surat kuasa dan surat izin beracara saudara. Saudara BU, sah? Ya, benar, sah yang mulia. Ya, benar yang mulia. Saya selaku penasihat hukum. Baiklah, untuk saat ini, perkara saudara akan dipersidangkan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Kota Surabaya. Jadi, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan, tolong Anda dengarkan dengan baik. Selain itu, hakim telah memerintahkan jaksa PU untuk membacakan dakwaan. Bagaimana saudara penuntut umum? Apakah sudah siap dengan dakwaannya? Saudara terdakwa, apakah sudah boleh masa ditanya? Baik, dalam kasus ini terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Junto Pasal 55 Ayat 1 Plus 1 KUHP Subsidi Pasal 3 Junto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Junto Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP. Apakah saudara sudah mengerti dengan surat dakwaan yang telah dibacakan oleh penasihat hukum tadi? Bagaimana saudara penasihat hukum? Apakah akan melakukan pembelaan hukum terhadap dakwaan dari saudara penasihat hukum? Ya, yang mulia, saya akan melakukan pembelaan. Silakan bacakan eksepsi dari saudara. Yang pertama, bahwa terdakwa atas nama Muhammad Askar Fakar melakukan tindakan bukan karena kesengajaan. Yang kedua, terdakwa atas nama Muhammad Askar Fakar telah melakukan tugas negara dengan baik sesuai dengan undang-undang negara. Yang ketiga, terdakwa atas nama Muhammad Askar Fakar dinyatakan tidak bersalah. Saudara penuntut umum, bagaimana tanggapan saudara terhadap eksepsi yang ditetapkan penasihat hukum tadi? Maaf yang mulia, eksepsi yang dibacakan penasihat hukum terdakwa terlalu tidak masuk akal. Saya butuh waktu untuk menyelesaikan dan mengerti apa yang dimaksud oleh penasihat hukum terdakwa dalam eksepsi. Menurut kami, eksepsi yang dibacakan oleh penasihat hukum tidak sesuai dengan dakwaan kasus yang sebelumnya telah dibacakan oleh jaksa penuntut umum. Saudara terdakwa, penasihat hukum, penuntut umum, demikian putusan sela dari majelis hukum sesuai dengan pelanggaran primer pasal 170 ayat 2 ke 1 KUHP dan pelanggaran subsidi pasal 170 ayat 2 ke 1 KUHP. Saudara dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan dan sela ini kepada pengadilan tertinggi. Maka untuk itu silakan saudara nanti berhubungan dengan paniteraan. Bagaimana saudara penuntut umum? Sudah siap dengan alat bukti dan tuntutannya? Saya sudah siap, yang mulia. Silakan bacakan tuntutannya. Baik.
Yang pertama, menyatakan terdakwa bersalah secara bersama-sama. Muhammad Askar Fakar melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 1 junto. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif utama. Kedua, menjatuhkan pidana terhadap Muhammad Askar Fakar dengan pidana penjara selama 15 tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan kota, dengan perintah supaya terdakwa ditahan kita. Ketiga, membayar denda terhadap terdakwa sebesar 200 juta rupiah subsidi air terdakwa selama 6 bulan kurungan. Keempat, menetapkan agar Muhammad Askar Fakar membayar uang pengganti sebesar 250 miliar yang dibebankan secara tanggung renteng oleh terdakwa. Muhammad Askar Fakar dikompensasikan dengan uang titipan yang berasal dari kantor Gubernur Jawa Timur sebesar 50 miliar. Uang titipan yang dipergunakan untuk membayar kerugian keuangan negara Muhammad Askar Fakar sebesar 250 miliar yang seluruhnya sejumlah 250 miliar apabila uang titipan 50 miliar tidak diperhitungkan sebagai uang pengganti. Maka, bila terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 bulan sesudah putusan, pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Maka, harta bendanya disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 tahun penjara. Penuntut umum, apakah para saksi sudah siap? Sudah. Silakan saksi dipanggil untuk persidangan. Kepada saksi pertama dan saudara Habibie Ardiansyah, kepada saksi pertama, saudara Habibie Ardiansyah, silakan memasuki ruang sidang. Apakah saudara sehat hari ini dan siap mengikuti persidangan hari ini? Alhamdulillah, saya siap untuk mengikuti persidangan. Apa benar Anda bernama Habibie Ardiansyah, umur 45 tahun, menjabat sebagai Gubernur Jawa Timur? Ya, benar yang mulia. Apakah saudara kenal dengan terdakwa sebelumnya dan apakah ada hubungan darah dengan saudara? Ya, saya mengenal terdakwa yang mulia dan saya tidak memiliki hubungan darah dengan terdakwa. Baiklah para saksi, sesuai dengan pasal 160 ayat 3 KUHP, sebelum diminta keterangannya, saudara akan disumpah dulu sesuai dengan agama masing-masing. Saudara saksi siap? Siap yang mulia. Ikuti setelah saya berjanji sebagai saksi akan memberi keterangan yang benar. Saya berjanji sebagai saksi akan memberikan keterangan yang benar, Tidak lain dari yang sebenarnya dan semoga Tuhan menolong saya. tidak lain dari yang sebenarnya dan semoga Tuhan menolong saya. Baiklah, Anda telah berjanji, jadi kami mohon dalam memberikan keterangan yang email harus sesuai dan dengan keterangan yang sebenarnya. Karena Anda dapat dipidana sesuai dengan pasal 351 ayat 2 KUHP apabila Anda memberikan keterangan palsu dengan hukuman maksimal 10 bulan penjara dan denda saksi sebesar 200 juta rupiah atas kasus korupsi. Ada hubungan apa Anda dengan terdakwa? Terdakwa adalah salah satu staf atau bawahan saya dalam struktur pemerintahan di Jawa Timur. Ada hubungan apa Anda dengan terdakwa? Saya dengan terdakwa berhubungan dalam rekan kerja bahwa saya adalah atasan dari terdakwa dalam susunan pemerintahan di Jawa Timur. Sudah berapa lama Anda mengenal terdakwa? Saya sudah mengenal terdakwa selama 10 tahun. Apa yang Anda ketahui tentang terdakwa? Terdakwa bernama Muhammad Askar Fakar. Terdakwa adalah salah satu bawahan saya yang menjadi salah satu staf
Di apa yang Anda ketahui tentang terdakwa? Terdakwa bernama Muhammad Ashraf Fakar. Terdakwa adalah salah satu staf di bagian pembangunan daerah Jawa Timur. Silakan jaksa penuntut umum untuk mengajukan pernyataan kepada terdakwa. Yang mulia, kepada saksi jelaskan apa yang Anda ketahui dalam kasus ini. Yang saya ketahui dalam kasus ini, pada hari itu saya berniat untuk memeriksa berkas dan data mengenai proyek pembangunan di Kota Wakanda. Akan tetapi, saya menemukan ada lonjakan dana yang begitu besar dari proyek pembangunan tersebut. Oleh karena itu, saya meminta sekretaris saya untuk memanggil terdakwa beserta sekretarisnya untuk datang ke kantor. Awalnya, saya menanyakan mengenai apa masalah dalam proyek tersebut. Terdakwa mengatakan bahwa masalah dalam proyek tersebut berkendala dalam peralatan. Akan tetapi dalam proyek ini pihak kami telah mendapatkan bantuan dari pemerintah desa setempat serta warga. Kemudian saya menanyakan mengenai dana yang digunakan dalam proyek pembangunan tersebut. Setelah saya menanyakan hal tersebut, terdakwa tidak dapat menjawab dan memberikan alasan mengenai penggunaan dana dalam proyek tersebut. Sekian hal yang saya katakan. Jaksa penuntut umum, apakah masih ada pernyataan? Saya rasa cukup yang mulia. Saudara penasihat hukum, saudara terdakwa, apakah keterangan dari saksi tadi sudah? Sudah jelas yang mulia. Kepada saksi kedua, Maya Ayu, silahkan memasuki ruang sidang. Apakah saudari sehat hari ini dan siap mengikuti persidangan hari ini? Hari ini alhamdulillah saya sehat dan siap mengikuti sidang hari ini. Benar, Anda bernama Maya Anulia Febrianti, berusia 38 tahun dan memiliki pekerjaan sebagai sekretaris Gubernur Jawa Timur. Benar yang mulia. Apakah saudari kenal dengan terdakwa sebelumnya? Atau ada hubungan darah dengan saudara dengan tersangka? Ya, saya mengenalnya, tapi saya tidak ada hubungan darah dengan terdakwa. Baiklah para saksi, sesuai dengan pasal 160 ayat 3 KUHP, sebelum diminta keterangannya, saudari akan disumpah terlebih dahulu sesuai dengan agama masing-masing. Saudari saksi siap? Siap yang mulia. Ulangi setelah saya. Saya berjanji sebagai saksi Saya berjanji sebagai saksi akan memberikan keterangan yang benar, akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain dari yang sebenarnya. tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Semoga Tuhan menolong saya. Baiklah, Anda telah berjanji. Jadi kami mohon dalam memberikan keterangan nantinya harus sesuai dan dengan keterangan yang sebenarnya. Karena Anda dapat dipidana sesuai dengan pasal 351 ayat 2 KUHP apabila Anda memberikan keterangan palsu dengan hukuman maksimal 10 bulan penjara dan denda sanksi sebesar 200 juta atas kasus korupsi. Apakah ada hubungan Anda dengan terdakwa? Saya sebagai teman kerja biasa bagi yang mulia. Sudah berapa lama Anda mengenal terdakwa? Kurang lebih 9 tahun yang mulia. Lalu apa yang Anda ketahui tentang terdakwa? Saya sebagai sekretaris KBB hanya menerima data dan dokumen dari sekretaris terdakwa yang mulia. Penuntut umum, apakah masih ada yang dipertanyakan kepada saksi? Saudara penasihat hukum, saudara terdakwa, apakah keterangan dari saksi tadi sudah jelas? Saya rasa cukup yang mulia. Kepada saksi ketiga, Zahra Sakti, silakan memasuki ruang sidang. Apakah saudara sehat hari ini dan siap mengikuti persidangan hari ini? Saya hari ini alhamdulillah sehat
Yang mulia, dan saya siap untuk mengikuti persidangan ini. Benarkah Anda bernama Zara Safitri Damayani, berusia 34 tahun, pekerjaan sebagai sekretaris dari tersangka? Iya, benar yang mulia. Apakah saudara kenal dengan terdakwa sebelumnya? Atau ada hubungan darah dengan saudara dalam tersangka? Iya, saya mengenal terdakwa yang mulia, dan saya tidak memiliki hubungan darah dengan terdakwa. Baiklah, para saksi, sesuai dengan pasal 160 ayat 3 KUHP, sebelum diminta keterangannya, saudara akan disumpah terlebih dahulu sesuai dengan agama masing-masing. Saudara saksi siap? Saya siap yang mulia. Ulangi setelah saya. Saya berjanji sebagai saksi Saya berjanji sebagai saksi akan memberikan keterangan yang benar, akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain dari yang sebenarnya. tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Semoga Tuhan menolong saya. Baiklah, Anda telah berjanji. Jadi kami mohon dalam memberikan keterangan nantinya harus sesuai dan dengan keterangan yang sebenarnya. Karena Anda dapat dipidana sesuai dengan pasal 351 ayat 2 KUHP. Apabila Anda memberikan keterangan palsu, Anda dapat dihukum dengan maksimal 10 bulan penjara dan denda sanksi sebesar 200 juta atas kasus korupsi. Ada hubungan apa Anda dengan terdakwa? Saya hanya sebagai sekretaris pribadi terdakwa yang mulia. Sudah berapa lamakah Anda mengenal terdakwa? Penuntut umum, apakah masih ada yang dipertanyakan kepada saksi? Saudara penasihat hukum, saudara terdakwa, apakah keterangan dari saksi tadi sudah jelas? Saya rasa cukup yang mulia. Ya, selanjutnya pembelaan dari terdakwa. Silahkan penasihat hukum saudara Dasrika Regina. Terima kasih, Majelis. Majelis hukum yang kami muliakan, saudara jaksa penuntut umum dan sidang yang mulia. Perkenankanlah kami memohon kepada majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar yang pertama, menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan. Kedua, membebaskan terdakwa dari dakwaan primer dan dakwaan subsidi air tersebut sesuai dengan pasal 191 ayat 1 KUHP atau setidak-tidaknya melepaskan terdakwa dari semua tuntutan hukum sesuai dengan pasal 191 ayat 2 KUHP. Yang ketiga, mengembalikan kemampuan nama, harkat, dan martabat terdakwa ke dalam kedudukan semula. Yang keempat, mengebebankan ongkos perkara kepada negara atau kepada majelis hukum berpendapat lain, mohon putuskan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Terima kasih. Baik, terima kasih penasihat hukum Dasrika Regina. Apakah penuntut umum sudah mengerti dan apakah ada barang bukti? Kami tidak setuju atas yang disampaikan oleh penasihat hukum. Kami memiliki bukti dan satu saksi kunci dalam kasus ini. Panitia mempersilahkan saksi tambahan untuk memasuki ruang sidang. Baik, yang mulia. Untuk saksi keempat, yakni Rifa Kristalina, silakan memasuki ruang sidang. Apakah saudari Rifa sehat hari ini dan siap mengikuti persidangan hari ini? Hari ini, puji Tuhan, saya sehat dan saya siap untuk melakukan persidangan hari ini yang mulia. Benarkah Anda bernama Rifa Kristalina Rosyanada, berusia 39 tahun dan memiliki pekerjaan sebagai sekretaris dari tersangka sebelum Zara Safitri? Ya, benar yang mulia. Apakah saudara kenal dengan terdakwa sebelumnya atau memiliki hubungan darah dengan saudara dengan tersangka? Ya, saya mengenalnya yang mulia. Dan saya tidak ada hubungan darah sama sekali dengan terdakwa yang mulia. Baiklah para saksi, sesuai dengan pasal 160 ayat 3 KUHP, sebelum diminta keterangannya, saudari akan disumpah terlebih dahulu sesuai dengan agama masing-masing. Saudari siap?
Siap Yang Mulia. Ulangi setelah saya. Saya berjanji sebagai saksi Saya berjanji sebagai saksi akan memberikan keterangan yang benar, akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain dari yang sebenarnya. tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Semoga Tuhan menolong saya. Baiklah, Anda telah berjanji. Jadi, kami mohon dalam memberikan keterangan nantinya harus sesuai dan dengan keterangan yang sebenarnya. Karena Anda dapat dipidana sesuai dengan pasal 351 ayat 2 KUHP. Apabila Anda memberikan keterangan palsu, maka Anda dapat dihukum dengan maksimal 10 bulan penjara dan denda sanksi sebesar 200 juta atas kasus korupsi. Hubungan apa yang Anda miliki dengan terdakwa? Saya sebagai mantan sekretaris pribadi dari terdakwa Yang Mulia. Sudah berapakah lama Anda mengenal terdakwa? Sudah sekitar 5 tahun lebih Yang Mulia. Lalu apa yang Anda ketahui tentang terdakwa? Saya sebagai mantan sekretaris pribadi terdakwa, sama seperti keterangan yang telah disampaikan oleh saudari Zara sebelumnya, dan terdakwa memang kerap meminta saya untuk membantu dalam tindakan korupsi ini, tetapi saya menolaknya sehingga terdakwa melakukan pemecatan terhadap saya. Kemudian saya juga sempat diberikan cek sebesar 15 juta rupiah dan sebagai uang tutup mulut agar saya tidak membocorkan perilaku terdakwa, tetapi saya hanya menerima uang cek tersebut dan tidak menggunakan uang tersebut sama sekali. Dan untuk memperkuat, saya juga membawa barang bukti yang mungkin dapat menjadi penunjang dari kasus tindak korupsi ini, yaitu surat cek dan juga surat pemecatan kepada saya yang dilakukan oleh terdakwa. Baik, terima kasih atas penjelasannya, Reinhard. Untuk penuntut umum, apakah masih ada yang dipertanyakan kepada saksi? Saudara penasihat hukum, saudara terdakwa, apakah keterangan dari saksi tersebut sudah jelas? Saya rasa cukup Yang Mulia. Selanjutnya pembacaan putusan dan vonis untuk terdakwa oleh wakil hakim. Saya rasa cukup Yang Mulia. Saudara penasihat hukum, cukup Yang Mulia. Saudara terdakwa, apakah keterangan dari saksi tersebut sudah jelas? Sudah jelas Yang Mulia. Dipersilakan saksi Reinhard Waksi. Selanjutnya pembacaan putusan dan vonis untuk terdakwa oleh wakil hakim. Baik. Berdasarkan catatan sidang hari ini, maka anggota sekarang yaitu dilanjutkan dengan pembacaan putusan oleh hakim. Selanjutnya pembacaan putusan dan vonis untuk terdakwa. Selanjutnya pembacaan putusan dan vonis untuk terdakwa oleh hakim ketua. Pada sidang ini, kami menyatakan bahwa terdakwa Muhammad Askara Fakar Saputra terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dari dakwaan, yaitu hukuman selama 15 tahun penjara, membebankan pembayaran ganti kerugian negara sebesar 200 miliar rupiah.
Jumat tanggal 30 September 2023 di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Kota Surabaya berakhir dengan hasil terdakwa Muhammad Aska Fakar dijatuhkan hukuman 15 tahun kurungan penjara dan membayar denda sebesar 200 miliar rupiah. Sidang hari ini telah selesai. Terima kasih untuk semua. Peserta sidang dimohon berdiri karena hakim akan meninggalkan ruang sidang.